kasus korupsi kuota haji, kemudian kasus yang kemudian menjadikan Nadiem sebagai tersangka, kasus IKN dan proyek-proyek yang lainnya itu bisa kita buka. Itu ya. Kemudian kita berharap agar ini juga bisa kemudian menyasar kepada putranya. Yang kami juga menduga bahwa memang ijazahnya juga sama. Bermasalah. Ya, bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saat ini kami bersama rekan-rekan sedang di Polda Metro Jaya untuk mendampingi Bapak Roy Suryo dan juga Bapak Dr. Rismon Sianipar dalam hal pemeriksaan ya dengan status sebagai tersangka. Jadi ini adalah pemeriksaan kali pertama dengan status sebagai tersangka. Kami sangat berkepentingan sekali terhadap perkara ini karena kami melihat bahwa ada ketidakadilan dalam proses pemeriksaan yang kemudian menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Nah, untuk itulah kemudian kami dari LBH AP Muhammadiyah ingin juga membersamai bersama para tim kuasa hukum yang sudah ada sebelumnya untuk bisa melakukan pendampingan hukum dalam pemeriksaan di kepolisian, dan tentu saja nanti pada saat perkara ini misalnya dibawa ke pengadilan, kami insya Allah akan menyiapkan para advokat handal kami dari LBH Muhammadiyah untuk melakukan upaya pembelaan yang maksimal terhadap Bang Roy Suryo dan teman-teman agar dia kemudian dibebaskan dari segala macam dakwaan yang sebagaimana nanti kalau dibawa ke pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami dari LBH AP Muhammadiyah memang konsen dalam isu-isu ketidakadilan, isu-isu kemanusiaan, di mana kami sering menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan rakyat, dengan orang-orang yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenangan dari oknum aparat kepolisian. Banyak kasus-kasus yang kita dampingi yang memang itu adalah kasus kriminalisasi, kasus yang dibuat oleh aparat kepolisian untuk menjerat orang-orang yang selama ini bersuara kritis terhadap persoalan bangsa kita hari ini. Jadi oleh karena itulah maka kami memang mendapatkan mandat, kira-kira begitu ya, untuk bisa mendampingi Pak Roy Suryo dalam proses pemeriksaan ini. Kemudian yang terakhir adalah kami juga bersama tim kuasa hukum tentu dalam waktu dekat mungkin akan juga melakukan langkah-langkah hukum yang bisa kita lakukan. Misalnya opsi mengajukan pra-peradilan itu bisa dimungkinkan. Ya, tetapi sekali lagi ini juga harus dibahas bersama dengan tim kuasa hukum yang sudah ada sebelumnya. Jadi kira-kira itu intinya, dan kita berharap sebetulnya kasus ini sekalipun sudah ada tersangkanya, dengan kondisi begitu banyak masyarakat yang antusias mendukung perjuangan Roy Suryo dan teman-teman, semestinya ini juga menjadi petanda bahwa ini tidak bisa kemudian kasus ini dipaksakan. Jadi kita berharap polisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Ya, jadi kita harapannya begitu. Tetapi kalaupun kemudian ini dipaksakan dibawa ke pengadilan, maka sebetulnya ini momentum bagi kita semua untuk mengungkap sebenarnya apakah ijazah itu ada atau tidak. Jadi kita mendesak kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah yang katanya ada di rumahnya. Karena yang kami dapat bahwa ijazahnya ada, tetapi itu nanti akan kita perlihatkan dalam persidangan. Maka momentum inilah, kalau perkara ini dibawa ke persidangan, Jokowi harus datang secara gentleman dan memperlihatkan ijazah aslinya, kalau ada. Ya, walaupun kami menduga sebetulnya kemungkinan besar bahwa ini memang tidak ada. Yang ada hanyalah kopian. Itu. Jadi mohon perhatiannya kepada masyarakat untuk juga bisa mengikuti proses pemeriksaan ini, karena kami menilai ada mekanisme hukum yang dilanggar oleh aparat polisian. Kami berkeyakinan bahwa perkara ini dipaksakan dan cenderung bernuansa politis ketimbang murni penegakan hukum. Maka atas dasar itulah kami hadir membersamai para pejuang, membersamai para tokoh untuk mengungkap sebetulnya apakah Jokowi itu pernah kuliah atau tidak di UGM. Jadi bagi kami soal bahwa Roy Suryo dijadikan tersangka itu adalah resiko perjuangan.
siapapun kita semua pasti rentan untuk dikriminalkan. Tapi kita harus bergembira bahwa kalau ini dibawa ke persidangan maka tidak ada alasan Jokowi untuk tidak memperlihatkan ijazah aslinya, kalaupun ada. Demikian, terima kasih. Ya, saya tambahkan ya. Ya, Pak Sapril, silakan. Saya tambahkan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam ketika melihat adanya ketidakadilan, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, Muhammadiyah berkepentingan untuk membela. Karena Muhammadiyah didirikan untuk membela orang-orang tertindas. Oleh karena itu kami ditugaskan untuk bergabung dalam hal membela Mas Suryo dan kawan-kawan. Demikian. Harapan Muhammadiyah Pak tentang proses yang sedang berjalan di kepolisian ini. Mas Sapril, harapannya. Harapan Muhammadiyah. Harapan kita bahwa bila mana ini sampai ke pengadilan, apa yang sudah diungkapkan rekan saya, itu pelapor dalam hal ini Joko Widodo bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Itu harapan kita. Untuk penegakan jikalau kasus ini sampai ke meja hijau di persidangan, berarti LBH PP Muhammadiyah ini siap berhadapan dengan kuasa hukum Jokowi, Pak? Oh iya, itu sudah pasti ya. Walaupun nanti dalam proses persidangan kita tidak berhadapan langsung dengan pengacaranya Joko Widodo, kita berhadapan dengan jaksa penuntut umum. Nanti kita buka aja, semua buka, mereka punya bukti apa, kita punya bukti apa. Dan tentu saja kami dari LBH Muhammadiyah akan mempersiapkan ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Baik misalnya di bidang IT dan termasuk ahli di bidang yang lainnya. Insya Allah kita punya sumber daya untuk itu. Jadi makanya kami memang diperintahkan oleh pimpinan kami untuk membersamai, untuk menjadi kuasa hukum. Karena penetapan tersangka ini cenderung politis. Sekali lagi ini cenderung politis, tidak murni penegakan hukum. Ini yang harus diperbaiki ya. Jangan sampai mentersangkakan orang yang ingin mencari kebenaran, yang mengungkap kebenaran. Kalau model-model begini, orang yang bersuara dijadikan tersangka, maka orang lain mungkin juga berpikir dua kali untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapat baik di muka, baik secara lisan maupun tulisan. Bahkan setahu saya, Roy Suryo Rismon kan sudah melakukan kajian dan sudah ada hasil risetnya. Jadi semestinya pelapor-pelapor ini juga harus bisa membuktikan itu dengan hasil kajiannya. Hasil riset semestinya harus dilawan dengan hasil riset, bukan dengan mengkriminalkan orang, gitu ya. Jadi sekali lagi perjuangan kita masih panjang, tetapi ini momentum bagi kita untuk membongkar semua kebobrokan yang selama ini dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Jadi dengan terungkapnya kasus ijazah yang diduga palsu, bisa membongkar kejahatan-kejahatan yang lain, membongkar skandal-skandal yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Kita berharap kasus proyek, kasus korupsi WUS misalnya, itu bisa dibuka semua. Kasus korupsi kuota haji, kemudian kasus yang kemudian menjadikan Nadiem sebagai tersangka, kasus IKN, dan proyek-proyek yang lainnya itu bisa kita buka. Itu ya. Kemudian kita berharap agar ini juga bisa kemudian menyasar kepada putranya, yang kami juga menduga bahwa memang ijazahnya juga sama, Bermasalah. ya bermasalah, sehingga makanya kenapa ini harus ditetapkan tersangka, karena ini akan berbahaya kalau ini dibiarkan. Ini akan menyasar kepada putra mahkotanya. Kalau putra mahkotanya terungkap juga soal ijazah, maka apa kata dunia, maka bisa saja Gibran akan dimakzulkan. Itu yang ditakutkan oleh Jokowi kalau menganalisa kenapa kemudian Roy Suryo lalu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa pulang, tidak dilakukan penahanan. Dan kami saya kira semuanya bersepakat bahwa jangan sampai Roy Suryo ditahan. Makanya saya sudah melihat ada surat permohonan penangguhan penahanan. Kalau ini Roy Suryo, Bang Rismon ditetapkan untuk ditahan, kami minta agar tidak dilakukan penahanan sampai nanti di persidangan. Kalau ini dibawa ke persidangan, demikian. Apakah mekanisme yang dilakukan oleh Jokowi untuk menersangkakan RRT itu seperti pasal-pasal yang dikenakan kayak pasal 35 UU ITE, pasal 32 UU ITE itu terlalu dipaksakan? Apakah ada seperti orang di belakangnya atau Jokowi sendiri yang memerintah langsung? Ini kan pasal yang disangkakan ini kan pasal berlapis ya. Ya, Ada fitnah, ada pencemaran nama baik, ada penghasutan, ada juga mengubah, ya kan, mentransmisikan seolah-olah Roy Suryo melakukan mengedit apa yang misalnya ijazah yang beredar ini.
Kalau kita telusuri, ijazah ini munculkan oleh Sandi. Iya. Betul ya? Kan itu yang diteliti oleh Roy Suryo dan teman-teman. Jadi kalau tuduhan mengedit, kemarin sudah disampaikan oleh Bang Roy Suryo, sama sekali kami tidak melakukan edit. Kami hanya mengkaji secara ilmiah berdasarkan keahliannya masing-masing. Jadi kalau mau Sandi yang ditetapkan tersangka, bukan Roy Suryo CS. Apakah sudah ada langkah-langkah yang dipersiapkan untuk memproses Pak Sandi? Sejauh ini kita masih fokus untuk mendampingi Bang Roy Suryo dan teman-teman. Opsi itu bisa saja kita upayakan, tetapi bagi kami Sandi itu terlalu kecil buat kita. Bukan lawan. Bukan lawan. Jadi Sandi itu menurut saya adalah sebagai ya apa ya, mungkin bidak dalam percaturan lah kira-kira gitu. Ada surat dari Muhammadiyah di Suratnya ada nggak? Nggak ada, kita nggak boleh. Oke, nanti kita ya. Surat apa nih? Surat. Hah? nanti akan Surat kuasa ada tapi belum ditandatangani. Ya. Mau ditulis Nanti. Tadi kelihatan surat kuasanya. belum ditandatangani. Oh, Ya, ya. tugas dari Muhammadiyah maksudnya. Oh, enggak. Nggak ada. Nanti itu gampang itu menyusul. Secara lisan sudah disampaikan bahwa silakan untuk LBH Muhammadiyah diberi lampu hijau untuk mendampingi. Jadi tidak perlu harus ada surat tugas soal itu. Sekaligus itu kali Pak ya, terkait dengan ijazah juga. Apakah Apanya? Muhammadiyah akan Oh enggak, kita enggak ke sana. Kita fokus pendampingan. Jadi begini, orang yang dijadikan tersangka kan perlu adanya bantuan hukum, perlu ada penasihat hukum. Maka kita masuk di situ. Jadi bukan hanya soal masalah ijazah palsu ini, tetapi juga terhadap perkara-perkara yang lain yang dimana masyarakat kemudian menjadi korban kriminalisasi. Dia dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa, maka LBH Muhammadiyah terpanggil untuk melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perkara-perkara yang ada selama ini. Gitulah ya. suratnya tengah Pak? Suratnya tengah. Ya. Ini surat dari Muhammadiyah Pak ya? Ya, Iya, surat kuasa. udah. Cukup? Cukup. Udah. Terima kasih. Udah. Ada pertanyaan lagi ya? dari Bekasi kita 5 orang kemarin. Ya. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.